Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Marwa dari kelas BKIE. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ciri-ciri masa bayi. Ciri-ciri masa bayi ada 9. Beralih kepada poin yang pertama, yaitu masa bayi adalah masa dasar yang sesungguhnya. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena kebanyakan pola perilaku, pola sikap, atau pola ekspresi emosi terbentuk di masa ini. Makanya di masa bayi ini sebisa mungkin diajarkan dengan hal-hal yang baik. Jika mereka mendapatkan pengalaman atau pembelajaran yang kurang baik, sebisa mungkin diarahkan ke arah yang baik, karena di masa bayi ini mereka bisa cepat belajar, dan sesudah dari belajar itu mereka akan mengulangi kebiasaan-kebiasaan sehingga bisa membawa penyesuaian untuk masa berikutnya. Lanjut ke poin 2, yaitu adalah di mana masa bayi adalah masa pertumbuhan dan perubahan berjalan sangat pesat. Pertumbuhan dan perubahan ini meliputi fisik dan kemampuan. Bayi tidak hanya mengalami pertumbuhan dan perubahan fisik saja, tetapi kemampuan, contohnya yaitu kemampuan berbicara. Bayi yang awalnya tidak bisa berbicara, kemudian lambat laun mereka bisa berbicara dan memahami sesuatu yang dari orang lain atau dari sekitarnya diucapkan. Ke poin 3, yaitu masa bayi adalah masa berkurangnya ketergantungan. Apa yang berkurangnya ketergantungan ini? Seperti contoh, kan dijelaskan di poin 2 tadi, yaitu pertumbuhan fisik. Bayi lambat laun fisiknya akan semakin bertumbuh dan berkembang. Mereka awalnya dari mulai tidak bisa duduk, jadi mulai bisa duduk, dan lanjut mulai merangkak, lalu lanjut mulai berdiri. Pokoknya bayi lama-kelamaan yaitu bisa semakin mandiri dan berkurangnya ketergantungan sekitar. Lanjut ke poin 4, yaitu masa bayi adalah masa meningkatnya individualitas. Lanjut ke poin 4, yaitu masa bayi adalah masa meningkatnya individualitas. Bayi pada dasarnya adalah masing-masing individu. Di akhir masa bayi, mereka akan menunjukkan individualitasnya masing-masing, seperti pola pikir, pola sikap, pola emosi, pola kemampuan akan berbeda-beda setiap bayinya. Dan dari sinilah akan diketahui bayi mempunyai contohnya mempunyai minat dan bakat apa, lalu sikap dan perilakunya bagaimana, dan pola pikir yang berbeda-beda setiap bayinya. Lanjut ke poin 5. Poin 5, yaitu masa bayi adalah masa permulaan sosialisasi. Bayi juga mengalami masa permulaan sosialisasi, yaitu dengan lingkungan sekitarnya, seperti permulaan sosialisasi dengan kedua orang tuanya. Bayi pasti akan memiliki hubungan yang sangat erat dengan kedua orang tuanya. Lalu bisa juga memiliki hubungan dengan lingkungan sekitar, yaitu keluarga atau tetangga-tetangga yang lain. Lanjut ke poin 6, yaitu masa bayi adalah permulaan berkembangnya penggolongan peran seks. Di sini maksudnya yaitu antara bayi laki-laki dan perempuan itu berbeda. Misal dari contoh tata cara berpakaian atau cara bermainnya bayi itu bisa berbeda antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki berpakaiannya dengan pakaian laki-laki, atau perempuan berpakaian dengan pakaian perempuan, atau pola bermain laki-laki dan perempuan itu juga berbeda. Masa bayi adalah masa permulaan kreativitas. Kenapa bisa dibilang seperti itu? Karena ketidakmampuan bayi pada awal-awal, lalu lanjut dengan bayi yang mulai bisa belajar, memahami, belajar melakukan sesuatu, itu adalah bisa disebut dengan kreativitasnya bayi. Lanjut ke poin terakhir, yaitu masa bayi adalah masa yang berbahaya. Kenapa bisa dibilang berbahaya? Karena masa bayi ini adalah masa yang paling rawan dengan
aspek fisik atau psikologis. Fisik bayi yang rawan cenderung bisa menyebabkan cacat, kecelakaan, atau bahkan kematian. Lalu psikologis bayi yang mudah belajar dari sesuatu di sekitarnya ini bisa berdampak buruk jika bayi ini mendapat pengalaman atau pembelajaran yang buruk. Maka disarankan bayi ini diajarkan dan mendapatkan pengalaman yang baik-baik. Segitu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.